Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang mata kuliah Ilmu Pendidikan. Sebelum saya mempresentasikan, saya akan memperkenalkan diri saya dan teman saya. Saya adalah Eva Faikatun Himaan Ulia dan rekan saya adalah Nasri Claudia Dwi Cahya. Di sini saya akan membahas tentang pendidikan dalam lingkungan keluarga dengan topik yaitu 1. Keluarga zaman dahulu dan keluarga zaman sekarang. 2. Arti penting pendidikan dalam keluarga. 3. Kedudukan orang dewasa dalam keluarga. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan keluarga zaman dahulu dan perbedaan keluarga zaman sekarang. Keluarga zaman dahulu rata-rata hanya bisa menyekolahkan anaknya hanya dengan sampai SD atau SMP. Setelah anak lulus dari SD atau SMP, orang tua rata-rata menikahkan anaknya karena dengan keterbatasan ekonomi sehingga orang tua tidak bisa melanjutkan untuk menyekolahkan anaknya di jenjang berikutnya. Keluarga zaman sekarang berhasil menyekolahkan anaknya hingga sarjana bahkan profesor. Orang tua zaman sekarang lebih mementingkan pendidikan anaknya. Orang tua harus bisa memiliki anak yang lulusan pendidikan yang tinggi sehingga orang tua akan memperjuangkan masa depan anaknya. Yang kedua, keluarga zaman dahulu, rata-rata orang tua lebih banyak menghabiskan waktu dengan anaknya seperti mempelajari melakukan kegiatan sehari-hari. Orang tua zaman dahulu yang bekerja hanyalah laki-laki, yang perempuan hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga. Dia akan mendidik anaknya karena pendidikan bagi anak sangat berperan penting pada masa depan anak. Sehingga di rumah anak akan diajari untuk memasak, membersihkan rumah, menata perlengkapan di rumah. Jadi anak akan mendapatkan banyak kasih sayang dari orang tua karena dia di rumah bersama orang tuanya. Dan keluarga zaman sekarang, banyak orang tua yang lebih memilih menghabiskan waktunya dengan bekerja. Orang tua zaman sekarang rata-rata banyak yang bekerja hingga berangkat pagi, pulang malam. Dia tidak bertemu dengan anaknya sehingga anaknya merasa kurang kasih sayang dari orang tua. Sehingga tidak ada bimbingan dari anak dan anak bisa melakukan hal sesukanya sendiri tanpa ada arahan dari orang yang lebih tua. Yang ketiga, anak akan bermain dan belajar dengan alam sehingga dari alam mereka bisa mempelajari manfaatnya. Anak-anak zaman dahulu kalau bermain masak-masakan, dia akan bermain dengan dedaunan sehingga dia akan tahu daun ini gunanya untuk apa, manfaatnya untuk apa, jika digunakan untuk memasak apakah boleh atau tidak. Dari situ mereka akan belajar. Sedangkan keluarga zaman sekarang rata-rata anak sering bermain gadget sehingga orang tua harus mendaftarkan les privat. Nah, karena kurangnya dari perhatian orang tua kepada anak sehingga anak bisa sesukanya untuk bermain gadget tanpa ada batasan waktu dan dia lupa untuk belajar. Dan di sini orang tua harus mencari solusi agar anak bisa belajar, yaitu dengan cara memasukkan dia ke les privat. Dan ini akan menjadi pengeluaran bertambah lagi. Dan orang tua akan lebih bekerja lagi untuk memenuhi anaknya. Padahal anaknya itu seharusnya dia di rumah dan mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Yang keempat, keluarga zaman dahulu memiliki hubungan yang erat dengan keluarga yang lainnya. Dan keluarga itu sangat menyatu. Nah, orang dahulu dalam satu rumah itu banyak sekali kepala keluarga. Dan dari itu anak akan belajar sopan santun, menghargai orang yang lebih dewasa, menghormati orang tua. Dan jika dia hidup dengan banyak orang, mereka akan malu jika dia melakukan kesalahan. Dan keluarga zaman sekarang memiliki hubungan kurang akrab dengan sesama anggota keluarganya. Rata-rata kalau orang zaman sekarang, dia akan lebih memilih berpindah rumah daripada tinggal bersama orang tuanya. Jadi rata-rata di dalam rumah hanya ada satu kepala keluarga. Dan dari situ anak tidak mempunyai banyak pengalaman sehingga anak bisa bersikap seenaknya tanpa ada wawasan dari orang yang lebih dewasa. Terima kasih. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Arti penting pendidikan dalam keluarga. Pendidikan keluarga yang efektif adalah ikhtiar pendidikan oleh orang tua yang mampu mengontribusi untuk mewujudkan anak sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi. Yang kedua,
Pendidikan keluarga adalah pendidikan yang paling awal anak terima dan orang tua sebagai guru pertama bagi anak. Oleh karena itu, amanah dari Tuhan, orang tua harus mempertanggungjawabkan. Yang ketiga, pendidikan keluarga sangatlah penting karena orang tua merupakan aset terbesar bagi anak. Orang tua juga harus menuntun ilmu, membangun fondasi di semua aspek kehidupan, membentuk karakter anak, dan mendidik anak dengan baik. Yang keempat adalah pendidikan keluarga juga ditentukan oleh kualitas lingkungan dan orang tua. Pendidikan sekolah juga sangat penting, tergantung pada kondisi sekolah dan tingkat kualitas guru. Kedudukan orang dewasa dalam keluarga. Peran orang dewasa sangat penting karena untuk menuntut anak agar bisa menghadapi kehidupannya. Di dalam keluarga ada seorang ayah yang kedudukannya sebagai kepala keluarga dan bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan anggota keluarga. Tugas pokok seorang ayah adalah mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu, di dalam keluarga juga ada seorang ibu. Kedudukan seorang ibu sangatlah penting dalam rumah tangga. Seorang ibu juga memasak, menyelesaikan tugas rumah, dan mendidik anak. Meskipun tugas seorang ibu itu banyak, tetapi beliau tidak pernah mengeluh. Seorang ibu juga sebagai pendamping suami di kala suka maupun duka. Oleh karena itu, kita sebagai anak harus menghormatinya dan mengikuti perintah dan nasihatnya. Lalu, di dalam keluarga juga ada seorang anak. Peran seorang anak yang utama adalah membantu pekerjaan orang tua, misalnya membantu ibunya sedang memasak. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.